Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby di channel YouTube saya Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang berjudul dunia kuantum dan dunia materi. Ya, dunia kuantum dan dunia materi. Ide awal rekaman topik video kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Aku pengen beli mobil yang cepat, aku pengen beli rumah yang cepat, aku pengen beli sepeda motor yang cepat. Bagaimana caranya, aku pengen punya jodoh. Gimana caranya, Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua, makanya saya bikin video kali ini, dunia kuantum dan dunia materi, untuk menjelaskan apa keterhubungan antara kuantum dan materi. Seperti itu. Pertama-tama, saya akan katakan bahwa kita hidup di dunia apa? Dunia kuantum atau dunia materi? Dunia materi, sangat betul sekali. Kita hidup di dunia materi, kita punya badan ini, mobil ini ada, ini karena terbentuk jadi materi. Tapi, yang harus kita ketahui adalah materi-materi ini, badan kita, mobil ini, joknya ini, plastiknya ini, semuanya terbentuk dari kuantum, dibentuk dari energi yang sedang bergetar. Terus, yang lebih kuat yang mana, Cara-cara dunia materi, dunia fisik, atau cara-cara dunia kuantum yang harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mana yang lebih kuat, lebih berpengaruh dalam hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya akan mengajak Anda kembali pada sejarah keilmuan fisika. Zaman dulu itu, awalnya fisika itu digunakan untuk meneliti, untuk mempelajari pola perilaku dan prediksi tentang barang-barang yang terlihat oleh mata. Misalnya, apel yang jatuh dari pohonnya, ada gaya gravitasi di situ, dipelajari. Kenapa kok apel bisa jatuh ke bawah? Terus, bisa bikin sepeda angin itu, bagaimana dia bisa berjalan, itu semua kan pakai hukum fisika. Terus bisa bikin mobil berjalan bagaimana. Terus bisa membuat pesawat terbang, sebuah besi besar yang bisa terbang di atas langit. Membuat kapal laut, besi yang bisa mengapung di atas air laut. Itu bagaimana ilmunya, itu semua adalah ditemukan melalui keilmuan fisika klasik. Ya, fisika klasik. Jadi fisika klasik itu yang kita pelajari di sekolahan dari SMP SMA itu ya, kalau Anda masih ingat, itu adalah fisika klasik, mempelajari hal-hal yang terlihat oleh mata. Tekanan, besaran, gaya, macam-macam itulah semua ya. Nah, sampai pada satu waktu para peneliti fisika ini mencoba mempelajari hal-hal yang lebih kecil dari atom. Jadi hal-hal yang nggak kelihatan oleh mata kita, tapi harus menggunakan mikroskop baru bisa terlihat seperti itu. Ternyata hukum-hukum fisika klasik yang sudah ditemukan sebelumnya sudah berjalan konsisten pada benda-benda yang besar. Hukumnya itu tidak berlaku pada benda-benda yang kecil. Benda-benda yang lebih kecil dari atom itu nggak berlaku, hukumnya berbeda. Makanya disitulah ketemu anomali bahwa hukum fisika klasik tidak bisa menjelaskan tentang perilaku benda-benda kecil. Seperti itu, makanya disitu mulai ditemukan yang namanya fisika kuantum. Jadi, fisika klasik dan fisika kuantum itu tidak berlawanan satu sama lain, tapi saling melengkapi satu sama lain, saling menyempurnakan satu sama lain. Jadi ketika ngomongin benda-benda yang besar, maka yang digunakan adalah hukum fisika klasik. Ketika ngomongin benda-benda yang mikro, yang sangat kecil, menggunakan keilmuan fisika kuantum. Begitu juga dengan kita hidup di dunia ini, dunia materi dan dunia kuantum. Paham nggak ya sampai di sini? Atau tambah bingung?
Oke ya, kita coba pakai contoh secara langsung. Misal kita pakai contoh ya, aku haus ini ya, aku pengen minum. Cara termudah supaya saya bisa minum dan menghilangkan rasa haus saya apa? Apakah saya harus melakukan visualisasi, melihat gelas air minum, lalu saya minum, wah seger sekali rasanya? Atau saya langsung ambil botol air minum, saya minum. Lebih mudah yang mana menurut Anda? Kan lebih mudah cara dunia materi. Langsung ambil botol, dibuka, langsung diminum. Daripada kita harus visualisasi, membayangkan air, begini, begitu, begini, begitu. Jadi, karena kita hidup di dunia materi, gunakan cara dunia materi. Terus, kalau ditanya, kok aku pengen makan pentol, gitu kan? Apa yang harus aku lakukan? Ya ambil uang 2.000, diambil, cari abang pentol, beli pentol, makan, selesai. Maka, cara dunia materi sangat mudah, lebih mudah, jauh lebih mudah untuk dilakukan, memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita. Terus ada yang bilang, kok ini cewek yang bilangnya, kok suamiku itu loh kok sangat pendiam sekali, sampai rumah kok nggak pernah nanya aku di rumah ngapain, cerita-cerita kah, di luar ada apa kah. Gimana ya aku caranya pakai metode fisika kuantum supaya aku bisa memberitahu suamiku, supaya suamiku ini bisa lebih care, nanya, sayang di rumah ngapain aja, terus dia bisa cerita supaya kok di luar ngapain aja. Aku lebih suka kalau dia perhatian begitu. Ya saya bilang, ya ngapain pakai metode fisika kuantum? Ya udah, Anda datangi suami Anda ngomong, Mas, jangan pendiam dong, Mbok aku ditanya di rumah ngapain aja, Mbok Mas cerita di luar ngapain aja. Kan sudah beres, selesai masalahnya. Jadi, karena kita hidup di dunia materi, maka cara-cara dunia materi, cara-cara fisik itu jauh lebih mudah, jauh lebih berguna kita gunakan dalam kehidupan. Nah, sampai di sini mungkin Anda akan berpikir, lah, terus ngapain belajar fisika kuantum? Lah kok selama ini bikin video-video fisika kuantum, loa, visualisasi, bullshit dong. Kayaknya begitu ya. Nah, di sini akan coba saya jelaskan apa pentingnya fisika kuantum. Sama seperti keilmuan fisika klasik dan fisika kuantum tadi yang tidak saling berlawanan, tapi mereka saling menyempurnakan. Fisika kuantum berguna ketika, misalnya ya, aku punya usaha depot ayam geprek gitu aku sudah belajar cara masaknya, resepnya sudah aku coba ke tetangga, enak kok katanya, suka. Terus aku sudah belajar ke pemilik depot lainnya, belajar bagaimana tips dan trik menjalankan depot supaya rame, supaya banyak pengunjungnya. Itu semua sudah aku pelajari, tapi anehnya kenapa depotku kok masih sepi? Nah, tanda tanya di situ. Nah, ketika ada kasus seperti ini, ketika orang itu sudah melakukan usaha fisik, cara-cara dunia materi dengan secara maksimal, lalu masih belum terjadi hasil yang diinginkan seperti usaha yang sudah dikeluarkannya, disinilah fisika kuantum bisa membantu dari sudut pandang cara yang lain yang berbeda dari dunia materi. Seperti itu. Terus misalnya ada guru saya pernah cerita gini, ada satu orang yang cerita sama beliau, anakku sudah minggat dari rumah, keluar dari rumah sudah ada sekitar 1 tahunan ini, nggak pernah kasih kabar karena ada satu kasus di rumah, bertengkar sama orang tuanya, ceder, akhirnya dia minggat, nggak tahu juntrungannya kemana anak itu sekarang. Dan aku pengen anakku itu bisa pulang kembali ke rumah ya, rukun lagi sama orang tuanya, tinggal bareng lagi. Sudah nggak ada kontak, sudah putus kontak. Nah, cara begini, kasus begini bisa diselesaikan menggunakan cara
fisika kuantum. Ketika persoalan di dunia materi sudah berusaha diselesaikan dengan cara-cara dunia materi, dunia fisik, namun belum menghasilkan sesuatu yang diinginkan, maka cara dari dunia kuantum ini bisa membantu. Seperti itu. Termasuk, jadi sudah terjawab mestinya, kok aku pengen beli rumah dengan cara yang cepat, bagaimana? Ya gampang, disediakan aja uangnya sudah. Anda dapat uang, sudah dapat uangnya 1 miliar, ya udah datengin developer rumah langsung beli cash begitu kan. Nah, pertanyaannya, kuantum itu bisa membantu dari sisi mana kalau Anda ingin beli rumah begitu? Ya yang harus dilakukan adalah Anda harus sekuat tenaga, sekuat pikiran Anda mengusahakan cara-cara dunia materi, cara-cara dunia fisik untuk mendapatkan uang yang banyak supaya bisa dibelikan rumah. Nah, ketika Anda sudah berusaha maksimal, berusaha sampai mentok mendapatkan uang, tapi belum bisa mendapatkan uang itu, nah, disinilah cara-cara dunia kuantum bisa membantu Anda. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi, jawaban saya seperti itu. Berusaha dulu secara fisik, berusaha dulu secara materi, dibarengi dengan usaha di dunia kuantum. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, hubungan antara dunia materi dan dunia fisik. Lalu apakah kuantum bisa membantu persoalan saya? Jawaban saya seperti itu. Oke? Mungkin sampai di sini Anda akan ada yang bertanya, kalau dibalik kok, apakah ketika aku melakukan cara-cara dunia kuantum tanpa melakukan cara-cara dunia materi, tanpa usaha secara fisik, apakah bisa menghasilkan sesuatu? Nah, itu akan saya jawab di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selama ini tentang dunia fisika kuantum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.